Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam nama budaya, salam harmoni. Di sini kami akan membawakan mengenai materi komunikasi dan interpersonal skill. Sebelum itu, kami perkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Iketut Ramiana dari 3MM dengan NIM 2013101007. Dan ada dua teman saya, yaitu Igusti Putuoka Sugiyarta dari kelas 1 MM dengan NIM 2113101014. Selanjutnya Ikadet Egi Reditiawan dari kelas 1 MM dengan NIM 2113101019. Dan untuk selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Igusti Putu Oka Sugiyarta. Untuk Oka, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang pertama yaitu tentang konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya, dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah a state of equilibrium. Konsep motivasi akan lebih jelas bila ditinjau dari proses dasar motivasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa kebutuhan atau needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Tujuan. Akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang kedua, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang ketiga, motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Alasan mengapa perlu motivasi ialah ada tujuan, mempunyai arah dan terkendali, dan ada dasar untuk berbuat. Motivasi berprestasi disebabkan oleh ada usaha untuk mencapainya. Dapat diukur hasilnya, ada tantangan, ada realistis, mengandung risiko sedang dan berarti bagi semua dan diri sendiri. Motivasi terhadap diri sendiri memiliki beberapa karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Karakter yang kedua yaitu dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Karakter yang ketiga yaitu berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Karakteristik selanjutnya yaitu beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Bisanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa.
Motivasi yang dimiliki individu juga ada pasang surutnya. Pada suatu saat, motivasi bisa tinggi dan sebaliknya suatu saat yang bisa menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang kedua, lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang selanjutnya, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya. Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak sama. Biasanya hal itu tergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak mau belajar dan mengejar ranking pertama karena diiming-imingi akan dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Contoh lainnya, seorang mahasiswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, dia bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang hebat dengan tujuan membahagiakan kedua orang tuanya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Oka. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Egi. Untuk Egi, saya persilakan. Yang kedua, yaitu teori motivasi. Motivasi kerja memang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu memahami apa arti hakikat motivasi. Teori motivasi, dan yang tidak kalah pentingnya ialah mengetahui bawahannya yang perlu dimotivasi. Stoner dan Duncan mengelompokkan teori motivasi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, tergolongkan teori motivasi kebutuhan, content theories of motivation. Sedangkan kelompok kedua ialah tergolong motivasi instrumental atau instrumental theories of motivation. Yang pertama, yaitu motivasi kebutuhan. Motivasi kebutuhan ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pemimpin ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Dalam mencapai kepuasan kebutuhan, seseorang harus berjenjang, tidak peduli berapa tinggi jenjang yang sudah dia lewati. Kalau jenjang di bawah mengalami ketidakpuasan, atau tidak kepuasannya masih sangat kecil, dia akan kembali ke jenjang yang tidak terpuaskan, yaitu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendakinya. Menurut M.C. Scanlon, orang yang mempunyai kebutuhan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi realistik, yaitu memiliki pertimbangan yang baik tentang orang lain, dan cepat mampu menimbang diri. Kedua, menerima diri dan orang lain serta dunia nyata seadanya, dan tidak hipokrit. Tiga, memiliki tingkat spontanitas yang tinggi. Tingkah laku tidak dibuat-buat, polos, berpenampilan yang tidak aneh. 4, berpusat pada masalah buka pada diri. 5, cenderung untuk tidak memihak, memiliki kebutuhan untuk kebebasan pribadi, tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain. 6, mempunyai otonomi dalam diri dan memiliki kemandirian. 7, memiliki penghayatan yang segar tentang individu dan dunia. 8, memiliki pengalaman diri yang besar. 9, mampu melakukan identifikasi secara kuat kepada sesama teman. 10, memiliki hubungan yang dekat dan mendalam dengan sedikit orang. 11, memiliki nilai-nilai demokratis yang kuat. 12, memahami
perbedaan makna untuk mencapai tujuan dan hak akhir yang ingin dicapai. 13. Memiliki perasaan humor yang termotivasi dalam diri sendiri dan bersifat filosofis. 14. Memiliki kapasitas yang sangat besar untuk berkreativitas. 15. Berhasrat menantang sesuatu yang mengandung resiko. Secara teoritis, dalam diri manusia ada 3 jenis massa motif, yaitu motif berprestasi atau need for achievement. Apabila seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi saat menyukai pekerjaan yang sangat menantang, maka ia tidak percaya begitu saja kepada nasib baik. Yang kedua, motif untuk belfilasis atau need for affiliation. Mempunyai motif berfilasis tinggi tercermin pada keinginan untuk menciptakan atau memelihara dan mengembangkan hubungan dan sesama kebatinan, perasaan saling menyenangkan antara sesama manusia. 3. Motif berkuasa atau need of power. Motif berkuasa, ia mendapatkan dorongan apabila ia dan dapat mengawasi dan mempengaruhi tindakan orang lain. B. Teori motivasi instrumental. Teori motivasi instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau change theory dan teori harapan atau ekspektasi teori. Dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual-beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Dalam teori harapan, motivasi seseorang dalam organisasi bergantung kepada harapan seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi tinggi. Dan dalam organisasi, kalau ia berkeyakinan bahwa dari prestasinya itu, ia dapat mengharapkan imbalan yang sangat besar. Yaitu motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibaratkan dua sisi mata uang. Pada kenyataannya, kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Masalahnya, tergantung dalam hal apa ia terpuaskan. Dalam teori di atas dikatakan apabila terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri maka orang akan semakin termotivasi untuk bekerja. Tapi apabila terpuaskannya dalam faktor lingkungan kerja, maka ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasan dan belum tentu meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor psikologis maupun faktor fisikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Tingkatan-tingkatan kebutuhan menurut Maslow, sebagaimana dipaparkan di muka, tampaknya memicu penelitian lainnya, yaitu dengan munculnya dua teori faktor dari Herzberg, yang berkesimpulan bahwa kepuasan dalam pekerjaan selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan atau job content. Ketidakpuasan dalam pekerjaan disebabkan oleh hubungan pekerjaan tersebut dengan aspek-aspek lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan atau job context. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih pemaparan dari Agi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori proses motivasi kerja.
Motivasi kerja adalah kunci dari suatu organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup dan menunjang suatu perusahaan atau organisasi untuk tetap hidup. Motivasi kerja juga dapat memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan supaya mereka dapat terinspirasi atau tertarik untuk bekerja dengan cara yang diinginkan. Motivasi adalah proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku yang spesifik. Dengan demikian, motif atau kebutuhan keinginan mendorong seorang pekerja untuk bertindak. Untuk selanjutnya, berikut proses-proses motivasi kerja. Yang pertama, adanya kedisiplinan dari seorang pekerja. Disiplinan dari seorang pekerja yaitu sikap, tingkah laku, atau perbuatan pada seorang pekerja atau karyawan yang melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentu, keputusan-keputusan dan norma-norma yang telah ditentukan dan disetujui bersama baik tertulis maupun lisan. Yang kedua ada imajinasi, yaitu yang tinggi dan daya kombinasi. Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambar dengan inisiatif sendiri atau imajinasi sendiri dengan sekreatif mungkin tanpa adanya tiruan dari orang lain. Yang selanjutnya ada percaya diri. Daya berpikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi serta bertanggung jawab atas keputusan yang dapat diambil sehingga dapat menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada motivasi dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Seorang pemimpin atau atasan tentu memiliki kewajiban untuk memotivasi karyawan-karyawannya. Terkadang ada beberapa kondisi yang menyebabkan tingkat kinerja karyawan menjadi menurun. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi efektivitas perusahaan, sehingga fungsi dari atasan di sini harus mampu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Berikut ini ada beberapa tips yang membantu agar dapat memotivasi karyawan kerja. Yang pertama yaitu mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan. Cara terbaik untuk memotivasi karyawan adalah menjadi atasan yang mau mendengarkan dan menghargai pendapat atau ide dari karyawan. Tentu, setiap orang ingin pendapatnya didengarkan, tidak terkecuali karyawan. Yang selanjutnya ada apresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan. Sebagai pimpinan, sudah semestinya Anda memperhatikan peningkatan kerja dari setiap karyawan. Baik dalam skala besar maupun skala kecil akan lebih baik. Selama hal tersebut merupakan hal yang positif, Anda harus tetap mengapresiasinya. Pemberian penghargaan seperti ini akan sangat penting bagi mereka sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih giat. Dan selanjutnya yaitu jangan mengkritik atau mengkoreksi. Kritikan dan koreksi memang diperlukan agar membantu hasil pekerjaan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun akan lebih baik jika sebagai atasan Anda menggunakan pendekatan secara tidak langsung pada karyawan yang melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan agar karyawan bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat.
Yang selanjutnya yaitu pelihara interaksi sosial yang baik. Komunikasi yang baik antara atasan dan karyawan dapat membuat hubungan menjadi lebih baik. Jika Anda bersikap peduli terhadap karyawan, maka secara tidak langsung akan membuat karyawan menjadi segan terhadap Anda. Dan yang selanjutnya, lakukan kegiatan team building. Sesekali lakukan kegiatan perusahaan di luar jam kantor dan di luar perusahaan. Perusahaan bisa menyelenggarakan kegiatan team building untuk semua karyawan di kantor. Anda bisa mengisi kegiatan ini dengan beragam game-game yang memicu aktivitas karyawan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari 10 kegiatan seperti ini. Salah satu manfaat utamanya tentu dapat memicu daya kreativitas karyawan sehingga dapat bekerja dan berpikir dengan lebih giat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Dan presentasi saya tutup dengan Nama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.